Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia tentang menelaah struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kompetensi dasarnya bisa kalian lihat yaitu 3.2, yaitu menelaah struktur dan unsur kebahasaan dari teks deskripsi. Kemudian tujuan kalian belajar agar kalian dapat menelaah bagian struktur. Kemudian dapat memperbaiki kesalahan penggunaan tanda baca atau ejaan. Indikatornya yaitu memerinci bagian-bagian struktur teks deskripsi, kemudian menentukan dan memperbaiki kesalahan penggunaan tanda baca atau ejaan. Sekarang kita bahas tentang struktur teks deskripsi. Teks deskripsi yaitu yang pertama strukturnya yaitu identifikasi. Identifikasi itu pengenalan suatu objek. Seperti kalau kamu memperkenalkan diri kalian, yaitu perkenalkan dulu namanya misalnya. Kalau objek yang itu yang dideskripsikan lokasinya. Misalnya kamu mendeskripsikan tentang Pantai Ancol. Kamu deskripsikan dulu, kamu kenalkan dulu objeknya, yaitu lokasinya di mana. Kemudian sejarah lahirnya, misalnya kamu mendeskripsikan tentang Monas. Nah, lokasi Monasnya di mana? Sejarah berdirinya Monas, makna simbol yang berwarna, makna simbol emas yang ada di atas. Itu namanya identifikasi, yaitu memperkenalkan objek. Kemudian deskripsi bagian, yaitu kamu menceritakan bagian-bagian secara detail. Dari awal sampai akhir apa yang kamu lihat dan apa yang kalian rasakan. Bagian-bagian objek itu. Misalnya kalau Monas itu kan ada bagian-bagiannya. Bagian depan, bawah, kemudian lantai 1, lantai 2 sampai di puncak Monasnya yang ada emasnya. Kamu ceritakan semuanya. Kemudian yang terakhir adalah penutup atau kesimpulan. Itu adalah struktur. Sekarang kita menelaah unsur kebahasaan dalam teks deskripsi. Unsur kebahasaan ada beberapa, antara lain ada kalimat rincian, kalimat yang menggambarkan penginderaan, sinonim, kata depan, kata umum dan kata khusus, kata berimbuhan, kemudian majas. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu kalimat rincian. Kalimat rincian itu berisi penjelasan informasi yang menjabarkan suatu objek, yaitu objek itu dirincikan. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan itu dirinci objeknya. Contoh di sini, itu hewan itu termasuk hewan yang lincah. Misalnya kamu punya kelinci, kelincinya lincah, kamu katakan lincah. Nah, lincah ini sudah memberikan informasi suatu ciri-ciri khusus terhadap kelinci tersebut. Misalnya, adik saya sangat lincah. Nah, kita bisa bayangkan kalau sudah ada kata lincah, kita bisa bayangkan seperti apa tingkah lakunya. Kemudian, kalian ke pantai, kalian katakan pasirnya berwarna putih. Nah, ini sudah menjelaskan keadaan di pantai tersebut. Memberikan informasi ciri-ciri dari pantai tersebut, yaitu pasirnya berwarna putih. Kemudian contoh, dia memakai baju berwarna kuning. Misalnya, adikmu sedang ke mall, ternyata terlepas dari ibumu. Kemudian menanyakan kepada security, maka ibumu mengatakan, anak saya memakai baju berwarna kuning. Nah, itu adalah menjabarkan tentang ciri-ciri suatu objek, menjelaskan atau memberikan informasi terhadap suatu objek. Yang kedua yaitu kalimat yang menggambarkan penginderaan. Penginderaan yaitu panca indera. Kita mempunyai 5 indera, yaitu mata, penglihatan, hidung, penciuman, mulut, pengecap, telinga, pendengaran, kulit,
peraba. Nah, semua itu bisa kita gunakan untuk menggambarkan suatu objek, sesuatu yang kita lihat, yaitu dengan menggambarkan apa yang kita lihat, yang kita rasakan. Contoh, memberikan contohnya, suasana di desa begitu asri, hijau lepas memandang, penuh daun dan pohon rindang. Burung biru melintas. Ku tak tahu namanya, tapi cantik. Di sini warna-warni bunga dan kupu-kupu, bukan hanya sekedar cerita dari buku saja. Nah, ini sudah menggambarkan suatu keadaan di desa, yaitu dengan indera apa? Indera penglihatan. Memandang pasti pakai mata. Kita bisa tahu pohonnya itu penuh daun, pohonnya itu rindang dengan apa? Yaitu dengan penglihatan. Kita tahu ada burung berwarna biru melintas, itu dengan indera apa? Indera penglihatan. Kemudian warna-warni bunga, kupu-kupu. Nah, semua itu dapat kita lihat dengan indera penglihatan. Kemudian, aku terbaring di atas rumput. Lembut rasanya seperti terbaring di atas bulu-bulu halus kemoceng. Angin berhembus meraba mukaku sejuk. Kemudian, yang ini indera apa yang kita gunakan untuk merasakan keadaan ini? Ya, indera peraba, yaitu kulit lembut. Lembut apa yang dirasakan oleh kulit? Angin berhembus. Ketika angin berhembus, yang kita rasakan apa? Indera apa? Ya, indera kulit peraba. Nah, itu kemudian masih banyak lagi. Misalnya pengecap, yaitu rasa. Kamu mendeskripsikan tentang gado-gado buatan ibu kalian. Kita bisa, pedasnya sangat menggigit lidah. Itu indera apa? Indera perasa. Kita lanjutkan, yaitu tentang kebahasaan sinonim. Sinonim yaitu persamaan kata. Ada sinonim, ada antonim. Antonim lawan kata. Tapi dalam deskripsi sering digunakan sinonim, yaitu persamaan kata. Beberapa kata mempunyai makna yang sama, itu namanya sinonim. Contoh, kata indah. Indah itu sinonim dengan kata elok, permai, dan molek. Sungguh elok pemandangan pantai ini, sama indah keadaannya. Pantai bersih dengan buih-buih putih bergradasi abu-abu dan kombinasi hijau, sungguh elok. Elok juga sama, artinya adalah indah. Kemudian contoh kedua, menggerakkan, mengibas-ngibaskan. Menggerakkan itu sinonim dengan mengibas-ngibaskan. Kalau waktunya makan, dia berputar-putar di depanku sambil mengibas-ngibaskan telinganya yang panjang. Nah, misalnya kamu punya kelinci. Saatnya makan, dia lapar, dia memberitahu kamu bahwa dia lapar, maka dia minta makan. Dia akan berputar-putar sambil mengibas-ngibaskan telinganya. Lah, menggerakkan sama, berputar-putar, itu kan bergerak. Mengibas-ngibaskan telinganya, itu juga bergerak, menggerakkan telinganya. Yang contoh ketiga, mengherankan. Mengherankan itu sinonim dengan mengagumkan, memukau, fantastis. Contoh, dengan snorkeling maupun menyelam, Anda dapat menyaksikan pemandangan bawah laut yang mengagumkan. Nah, ini mengagumkan sama dengan mengherankan, sama dengan memukau, sama dengan fantastis. Dari awal sampai akhir pementasan ini sangat memukau. Ini juga sama artinya. Nah, itu beberapa ciri kebahasaan teks deskripsi. Untuk ciri yang lain akan Ibu jelaskan pada pertemuan selanjutnya.